Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di kesempatan kali ini materi kelas 6 tingkat sekolah dasar. Pada materi kali ini kalian akan disajikan tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah ada seorang anak perempuan yang sedang menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat. Ini menunjukkan bahwa si anak adalah mempunyai kepedulian dan disyariatkannya zakat untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang-orang di sekitar. Kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa ketahui setelah kita mempelajari, setelah kalian memperhatikan gambar pada kali ini. Gambar kedua adalah seorang anak yang takjub dengan keindahan alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Ini pun erat kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebentar lagi kita akan bahas. Begitu pula gambar ketiga, yaitu gambar sebagian kecil alam semesta. Erat pula kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah proses kehidupan seorang manusia dari bayi, usia kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa sampai tua renta, dan akhirnya masuk ke dalam keranda atau meninggal dunia. Ini pun erat kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebentar lagi kita akan pelajari. Berikutnya anak-anakku sekalian, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah disebut dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah berjumlah 99. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna berjumlah 99. Dan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk menggunakan Asmaul Husna untuk berzikir dan berdoa. Ini sesuai dengan firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Maka kata Allah, fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya. Keterangan ini di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Berikutnya, ini kesempatan kali ini kita mempelajari nama-nama Allah. Yang pertama adalah As-Somad, kemudian yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Baik, dari keempat Asmaul Husna ini nanti kita akan bahas satu persatu. Tentunya kalian ingin mengetahui apa makna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan makna Al-Baqi. Yang pertama adalah As-Somad. Apa arti As-Somad? Allah maha dibutuhkan, atau Allah tempat meminta. As-Somad, yang dimaksud dengan As-Somad di sini adalah zat yang dituju, dijadikan sandaran oleh hati manusia dalam ketakutan dan pengharapan mereka, karena banyak sifat baik dan terpuji yang terhimpun padanya. Mempunyai pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya, sehingga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat As-Somad, di dalam surat Al-Ikhlas maksud saya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua, mengandung makna bahwa tidak ada yang dapat kita pinta. Segala hajat, kebutuhan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajib kita minta, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat kita andalkan. Berharap kepada sesama makhluk mengakibatkan kita kecewa. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menggantungkan segala hajat kehidupan kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Somad dalam penerapan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi tidak ada dalam praktek kehidupan kita meminta bantuan, memohonkan hajat, keperluan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu penerapan dari nama Allah As-Somad dalam kehidupan kita. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala tempat menggantungkan segala hajat kehidupan kita, maka ketika kita ingin mencontoh Allah untuk menerapkan
menemukan makna as-somad dalam kehidupan, berusahalah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah membantu orang yang membutuhkan. Siapapun itu, tidak memandang suku, agama, dan lain sebagainya. Saat dia membutuhkan bantuan kita, maka bantulah dia. Berikutnya yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir yang memiliki arti Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Maknanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Allah menguasai seluruh alam semesta dan menentukan segala yang akan terjadi. Allah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini sehingga alam semesta ini tidak berantakan dan tidak hancur dalam waktu yang singkat. Adapun ketika alam itu hancur, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menentukan segala sesuatu yang akan terjadi. Berikutnya adalah Al-Muqtadir dalam penerapan kehidupan, dalam penerapan Al-Muqtadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Tidak ada lagi tempat yang dapat melindungi kita. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa dari apapun itu. Kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Kematian kita kapan akan menjemput kita. Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya, bersegeralah untuk mencari amal kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala yang akan terjadi, termasuk kematian yang akan menjemput kita. Berikutnya, nama Allah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Maknanya apa, anak-anakku sekalian? Allah Subhanahu wa taala zat yang mendahulukan sebagian sesuatu atas sebagian yang lain, termasuk penciptaan. Saat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menciptakan sesuatu daripada yang lain, begitu pula Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dibandingkan alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta. Saat kalian membuat meja, katakanlah, maka dahulu mana antara meja dengan kalian? Tentu duluan kalian, karena kalian yang membuat meja itu. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala membuat alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini, sudah bisa dipastikan bahwa Allah adalah yang terdahulu.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendahulukan dalam penciptaan makhluk yang satu dan juga mengakhirkan penciptaan makhluk yang lainnya. Inilah makna al-muqaddim. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang pembacaan doa setelah tasyahud akhir, disebutkan dalam hadis Rasulullah, antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Keterangan ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1120 dan 6317. Baik, untuk al-muqaddim, penerapan dalam kehidupan, yang pertama adalah mendahulukan perbuatan baik atau amal soleh. Saat berkumandang azan, maka yang terbaik bagi kita adalah untuk menyegerakan melaksanakan ibadah sholat. Kesibukan kita apapun itu, karena sholat adalah amal soleh yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali. Awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat di akhirat itu adalah sholat. Maka yang terbaik untuk kita melakukan sholat terlebih dahulu dibandingkan perbuatan-perbuatan yang lain. Ini salah satu mendahulukan perbuatan baik atau amal soleh. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal soleh. Ini kerap kali saat azan berkumandang kita mengatakan baru azan, belum iqomah, baru sholawatan, belum iqomah, baru rakaat pertama dan selanjutnya, sehingga ditunda-tunda, akhirnya habis waktu sholat. Saat kita ingin menerapkan nama Allah Al-Muqaddim dalam kehidupan, maka kita tidak boleh menunda-nunda amal soleh. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan dalam hal penciptaan, mendahulukan sabab dibandingkan akibat, ini adalah mempertimbangkan untuk kebaikan makhluknya. Oleh karenanya kita bisa mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari namanya Al-Muqaddim untuk selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Inilah ciri dari seorang yang memiliki sifat kepemimpinan. Maka kalau kalian adalah seorang calon pemimpin yang unggul, dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Berikutnya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dalam pembahasan ini adalah Al-Baqi. Mempunyai arti adalah Allah Maha Kekal. Apa yang bisa dapat kita ketahui dari nama Allah Al-Baqi ini? Seluruh alam semesta akan hancur dan binasa.
seperti yang kalian telah pelajari pada iman kepada hari akhir. Tiupan trompet malaikat Israfil alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk meniupnya, maka hancur semua alam semesta. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap kekal selama-lamanya. Alam semesta beserta isinya boleh hancur, boleh habis binasa, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap kekal selama-lamanya. Firman Allah yang berbunyi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang maknanya tetapi wajah Tuhanmu. Ingat anak-anak, jangan diartikan wajah atau dibayangkan wajah Allah seperti kita, karena itu adalah mutajassim dan itu dilarang. Membuat atau menggambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anggota tubuh seperti kita, dan ini tidak baik, haram, tidak boleh menyamai Allah dengan makhluknya. Maka ini yang lebih tepat untuk diartikan tetapi zat Tuhanmu. Jadi diartikan zat, tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Keterangan ini dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Berikutnya, Al-Baqi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Dari nama Allah Al-Baqi, maksud saya kita bisa terapkan. Yang pertama, menyiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan akhirat yang abadi. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Dunia hanya sebatas kita menuai dari ladang yang bernama dunia. Untuk sebanyak-banyaknya kita manen hasil dari amal perbuatan kita di akhirat. Maka sebaik-baiknya panen kita di akhirat adalah amal soleh. Karena dengan amal soleh Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kita. Saat Allah ridho, maka kita kelak akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal. Apapun itu yang dianggap Tuhan oleh orang-orang atau oleh siapapun itu selain Allah, itu tidak akan kekal. Semuanya akan binasa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal. Maka yang patut untuk dijadikan Tuhan dan kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Baik anak-anakku sekalian, semoga apa yang menjadi penjelasan saya di saat ini kalian bisa pahami dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.